Ya, setelah kita bahas banyak sekali permasalahan, kemarin kita mulai masuk ke sesi pelatihan. Latihan apa? Latihan mengenal skill-skill yang ada di pertanyaan dalam TOEFL, dan kita akan latihan langsung untuk soal-soal tersebut. Kita awali dengan structure, terutama pada bagian noun, kata benda. Apa saja yang harus kita perhatikan? Masalah-masalah di noun ini seringkali kita hadapi, terutama pada bagian tunggal dan jamak, singular and plural. Terkadang kita terjebak mana yang singular, mana yang plural. Bukan karena kita tidak tahu, bukan karena kita bodoh, tapi karena kita biasanya sudah terlalu capek berpikir atau konsentrasinya hilang. Nah, contoh-contoh yang biasa kita temukan adalah seperti kata-kata yang tidak beraturan dalam bentuk jamak, seperti mouse. Tikus dalam bentuk singular, bentuk jamaknya apa? Mice, betul. Terus kemudian child, bentuk jamaknya children. Man, man, bentuk jamaknya man, man dengan bunyi yang sama. Begitu juga dengan woman dan women. Selanjutnya, apa saja yang diperhatikan? Kemudian ada juga mengenai countable dan uncountable. Bagaimana membedakan kedua kata benda tersebut? Harus tahu, nanti kita akan bahas ya pelan-pelan. Yang ketiga ada bentuk kata benda jamak yang tidak beraturan seperti yang saya sampaikan tadi. Yang keempat, penggunaan kata benda, perbedaan antara orang dengan benda itu sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya contohnya pembantu dengan bantuan. Pembantu itu yang assistance atau yang asistan. Nah, ini yang harus kita ketahui bedanya ence dengan ent ya. Tahu ence itu vokalisnya Dewa dulu loh. Once itu bacanya once ya, bukan once. Oke ya. Jadi yang perlu Anda perhatikan pembedaan bagaimana kita atau kapan kita menempatkan yang orang dan kapan kita menempatkan yang benda. Yang pertama kita bahas penggunaan kata benda tunggal atau singular dan plural. Apa saja yang perlu diperhatikan? Saya menghilang dulu. Menghilang, nanti di layar kaca Anda keluar. Seling! Allah Akbar. Usah lagi. Halo. Sorry. Jatuh. Sudah keluar belum? Sudah ya? Oke. Sudah keluar ya? Keluar. Jadi di situ sudah Anda lihat kunci kata-katanya. Ada yang singular, ada yang plural. Contoh-contohnya yang singular ada each, every, single, one, kadang only juga keluar ya. Ya, terus kemudian yang plural apa? Ada both, ada two, ada many, several, various. Jadi kalau ada kata-kata tersebut, benda atau jumlahnya, setelah kata tersebut muncul kata benda, jumlahnya itu harus tunggal kalau ketemu each, harus tunggal kalau ketemu every, harus tunggal kalau ketemu apa tadi? Harus tunggal kalau ketemu one ataupun single. Tapi kalau kata benda itu muncul setelah many, too many, two, several, various, both ya, harus lebih dari satu. Contohnya the car dealers stocked many parts for the various types of Suzuki. Perhatikan di situ ada yang bercetak tebal di layar kaca Anda itu ya, many part for the various types of Suzuki. Setelah many aturannya harus bentuknya plural, tidak boleh part. It has to be parts. Senyum terus ya. Terus kemudian contoh yang kedua, capek juga.
Every student must attend the class punctually. Nah, ini benar atau salah? Setelah every harus singular. Berarti benar. Every student. Kalau sampai studentnya ketambahan s, maka itu kalimatnya jelas salah. Di TOEFL itu sering kali ini muncul. Jadi jangan sampai Anda semua terkecoh. Oke, contoh yang ketiga. The teacher demonstrated various additional way that the computer could be used. Sebegini panjang. Panjang sekali. Maka Anda hanya perlu memperhatikan subjeknya mana, jumlahnya ada berapa. Tapi kalau Anda sudah menjumpai kata various, several, many, both, lihat saja kata benda setelahnya. Yang muncul itu harus plural. Di situ various additional way. W-nya ada S-nya enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada berarti singular. Kalau singular muncul setelah various artinya salah. Berarti harus ditambahi S. Various ways. Itu. Bentar. Acting dulu. Ini udah keren belum? Belum ya? Lanjut, yang kedua, perbedaan benda yang bisa dihitung dan yang tidak bisa dihitung, uncountable dan countable. Kita kembali ke masa-masa pelajaran bahasa Inggris di waktu SMP. Namun, karena waktu SMP dan sekarang diulang, itu yang membuat kita sedikit lupa atau kadang tidak ingat sama sekali. Ya, muncul lagi di layar kaca Anda, Bim, salah, Bim. Oke, sudah keluar ya. For countable nouns dan for uncountable nouns. Lihat di situ baris untuk countable nouns yang bisa dihitung. Ada many, ada number, ada few, ada fewer. Itu bisa dihitung semuanya. Benda yang muncul setelah kata itu harus bisa dihitung. Contoh yang uncountable nouns atau kata kunci untuk kata benda yang nggak bisa dihitung. Ada much, amount, little, less. Di situ kita harus benar-benar menguasai. Kayak begini mah menghafal nggak susah-susah banget ya. Contoh yang pertama. Miss Johnson receives little notice that the debt would have to be paid as soon as possible. Ya, Miss Johnson receives little notice that the debt would have to be paid as soon as possible. Setelah kata little, seperti yang Anda lihat di layar kaca, ada notice yang bercetak tebal. Notice apakah benda bisa dihitung atau tidak bisa dihitung? Tidak bisa dihitung, betul sekali. Maka kalimat ini dinyatakan benar karena setelah little muncul kata benda yang tidak bisa dihitung. Selanjutnya, contoh yang kedua. After the financial problem, the factory dismissed many workers. Many workers. Ya, kalau Anda lihat di situ setelah kata many ada bentuk jamak karena ditandai dengan kata atau tambahan huruf s di situ ya. Many workers. Aturan mainnya setelah kata many harus diikuti dengan kata benda jamak atau jumlahnya lebih dari satu dan bisa dihitung. Maka kalimat ini benar. Contoh yang ketiga. He has much coins in the back pocket. He has much coins in the back pocket. Setelah kata much muncul coins. Coin apakah benda yang bisa dihitung atau tidak bisa dihitung? Bisa dihitung. Betul? Maka setelah much tidak boleh ada muncul kata benda yang bisa dihitung. Maka kalimat ini dikategorikan kalimat yang salah. Setelah much harus kata benda yang tidak bisa dihitung. Setelah many harus kata benda yang bisa dihitung. Kalau di situ muncul much, ketemu coins. Seharusnya
sebelum kata coins ini munculnya bukan much tapi many. Kenapa many? Karena coins bisa dihitung. Maksudnya begitu Mas Ibu? Ya. Anda mudeng Bu Ibu? Anda mudeng Bapak-bapak? Gus. Lanjut. Kita lihat bentuk yang ketiga. Ya, bentuk yang ketiga, bukan bentuk. Ini adalah skill yang ketiga yang harus kita perhatikan mengenai noun, yaitu kata benda jamak yang tidak beraturan. Biasanya kalau bentuknya jamak itu kan tinggal nambahi s atau es. Betul? Apa betul? Betul. Ya, nah ini bentuknya beda banget. Nih, tut, jadinya teeth. Ya, tutit. Tutit temannya Anto. Tuti itu namanya. Kita lihat irregular plurals, kata benda jamak yang tidak beraturan. Yang pertama ada man, man berubah jadinya man, man. Ya, food jadi feet kalau lebih dari satu. Ya, tooth tadi saya bilang jadi teeth. Ya, goose jadi geese, mouse jadi mice. Ada child berubah jadi children. Ada ox jadi oxen. Ada deer tetap deer nggak ditambahi s. Fish tetap fish tidak ditambahi s. Salmon ya salmon, sheep ya sheep, trout ya trout. Jenis ikan ya, ikan. Bagus proteinnya untuk kesehatan kita semua ya. Jadi sebelum TOEFL perbanyak makan ikan, tabung uang Anda beli itu salmon. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ada analisis berubah menjadi analisis, yang tadinya I berubah jadi E. Ada axis, crisis, diagnosis ya, itu perubahannya coba diperhatikan. Ada this, ini this. THIS berubah jadi this, THESE. Ya, itu juga beda. Ada phenomenon, itu singular, phenomenon. Pluralnya adalah phenomena. Hypothesis. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca, seperti itulah adanya yang akan membuat Anda terkecoh